Halo. Assalamualaikum Yo, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan mewawancarai seseorang untuk wawancara tentang pekerjaan di luar negeri. Di sini saya bersama seorang narasumber bernama, silakan perkenalkan diri, Mas. Nama saya Limpat Pambudiono, asal Kebumen, bekerja di AIDA Company dari Jerman. Saya bekerja sudah 6 kontrak di sini, kurang lebih 6 tahun, dari tahun 2019 sampai sekarang. Baik, terima Ada kasih. pertanyaan lain? Ya, saya akan ajukan Oke. pertanyaan pertama. Eh, Bisa ceritakan tugas dan tanggung jawab utama Anda dalam pekerjaan saat ini? Hmm, Tugasnya dimulai dari pagi ya. Saya masuk jam 8 pagi, briefing. Ke di sini saya itu bekerja, oh ya, saya bekerja sebagai cabin steward. Kalau di perhotelan itu sama saja dengan room boy. Oke. Kerja dari jam 8, saya mulai briefing. Setelah itu briefing selesai sekitar setengah jam atau 20 menit paling cepat. Terus saya mulai mengerjakan kamar. Satu hari itu mengerjakan kamar sekitar 18 sampai 20 kamar. Oke, oke. Sampai selesainya itu jam 5 sore. Nanti jam 5 sore saya dapat off 2 jam. Sampai jam 7 saya off. Itu buat dinner, makan malam. Jam 7 saya mulai lagi sampai jam 9. Jam 9 saya off. Udah nggak ada kerjaan lagi. Bisa buat istirahat atau buat refreshing. Udah. Baik, baik. Selanjutnya untuk rekrutmen, bagaimana proses rekrutmennya? Apakah melalui media sosial atau melalui ada agen-agen tertentu yang menyalurkannya atau bagaimana, Mas? Rekrutannya, kalau saya dulu dari agen. Oke, oke. Dari Dulu, agen ya. di Jakarta. Dari Oke, sosial media juga sekarang ada. oke. Terus pertanyaan ketiga mengenai seleksi, bagaimana proses seleksinya untuk bekerja di sana? Tes apa saja yang biasanya dilakukan untuk calon pekerjanya? Tes pertama, interview. Itu interviewnya wajib pakai bahasa Inggris. Soal perhotelan, soal keseharian kita kerja di hotel, dan minimal punya pengalaman di perhotelan di Indonesia atau bisa di luar negeri juga 2 tahun. Oke, oke. Dan harus sekolah perhotelan juga sebelumnya. D1. Oke. Wis. Baik, untuk pertanyaan keempat mengenai pelatihan, apakah di tempat pekerjaannya Mas Limbat ini menyediakan pelatihan atau training untuk para pekerjanya sebelum terjun ke lapangan? Disediakan. Sebelum berangkat juga disediakan. Kita di training 10 hari di Jakarta. Di tempat kita rekrutmen itu, dia kan kantor gede. Satu satu gedung itu. Ada perekrutan, ada training, terus ada sekolah juga, sekolah perhotelan di sana lengkap. 10 hari, terus nyampe sini nanti juga ada training lagi. Sekalian kerja juga. Kerja sambil di training selama 1 minggu. Bisa disebutkan nggak Mas salah satu trainingnya atau apa gitu? Trainingnya ada safety training, Oke, ada emergency training. oke, Kalau amit-amit sampai kapal terjadi apa-apa, kita harus bisa jangan panik, harus bisa evakuasi tamu. Setiap minggu itu juga ada training wajib kok. oke. Safety training sama emergency training. Walaupun kita kru lama.
itu wajib ikut. Oke, oke. Baik, Mas. Untuk pertanyaan kelima mengenai pengembangan, apakah perusahaan menyediakan program untuk membantu karyawannya berkembang atau meningkatkan kemampuannya? Iya, pasti. Kita di sini bisa cross training atau naik jabatan lah, atau pindah departemen juga. Oh, Kalau kita mau ikut training, terus ada juga program lain, program bahasa, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Kalau mau didalami lagi, ada trainernya di sini. Musik juga ada. Nggak cuma di karir, di jenjang karir dalam apa ya namanya pekerjaan, tapi di hobi, di banyak hal. oh iya. Baik, Mas. Mm. Untuk pertanyaan keenam, bagaimana perusahaan menilai kinerja pekerjanya? Apakah ada evaluasi rutin? Kalau boleh tahu apa saja indikator penilaiannya? Ada evakuasi rutin, terutama kalau mau pulang di akhir kontrak. Pasti ada evaluasi, dan itu tercantum nanti di kita punya file. File kita online, ada data kita semua, semua kinerja. Terus ke semua, misal kita buat kesalahan dalam kerja, semua dicatat di situ, evaluasi di situ. Dan terutama soal performance, kalau di departemen saya, utamakan jangan sampai ada komplain, karena itu berpengaruh banget di evaluasinya nanti. Oh, Terus kalau ada komen bagus dari tamu, tamu bisa sampai email ke company, oh gini 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 servisnya cabin steward saya atau room boy saya bagus. Itu juga berpengaruh nanti di komennya. Jadi oh. kita lebih baik. Dan ada bonus kalau kita dapat kayak gitu dari perusahaan, dari komen bagus. Baik, Mas. Untuk pertanyaan ketujuh, mengenai kompensasi, Mas, sistem gajinya itu per bulan atau per minggu, Mas? Itu. Sistem gaji Iya. per bulan. Dan apakah ada Ya, lembur gitu? lembur ada. Dihitungnya per jam atau Lemburnya bagaimana? itu per jam. Oh iya, iya. Jadi kerjanya satu hari kan di sini bisa 11 jam sampai 12 jam. Sebenarnya kerja regulernya itu cuma 8 jam. Jadinya 11 jam kan, plus 2 jam lembur, 1 jamnya kan break. Kalau 11 jam. Makanya Itu- 8 sampai 9, Oh iya. 11 jam. Baik, Mas. Karena dapat breaknya kan 2 jam. Jadi kan ya gimana? Untuk K3-nya, untuk keselamatan dan kesehatan kerjanya, apakah perusahaan menyediakan pelatihan atau apa itu untuk karyawannya atau asuransi jiwa kayak gitu? Kalau asuransinya nggak ada. Tapi selama di kapal terjadi apa-apa, kayak sakit atau butuh amit-amit ya, sampai ada dioperasi atau apa, pasti ditanggung semua sama kapal. Didaratkan di darat, nanti di rumah sakit sini diinapkan, pokoknya sampai sembuh baru ditarik lagi, baru boleh balik lagi ke kapal. Kalau memang butuh perawatan lebih, nanti dipulangkan juga diurus juga. Ya, Penanganannya gitu. Cuma nggak ada asuransi kayak asuransi kayak di Indo, Sinarmas atau apa enggak. Cuma mereka bertanggung jawab sampai sembuh. Emang ada di tanda tangan kontrak. oke, oke, oke. Kalau K3-nya di sini saya dulu sebelumnya kerja di Hotel Indonesia, di pabrik juga pernah. Di sini malah lebih baik K3-nya. Semuanya itu di setiap dinding itu ada soal keselamatan, emergency exit. Jadi reminder terus kalau kru lewat, oh ini gini, nggak boleh gini. Kita Oh, juga ada trainingnya. Di sini nggak boleh pakai sendal, walaupun mau keluar kamar itu harus pakai sepatu karena buat safety. Sampai sedetail itu. oke. Untuk pertanyaan kesembilan,
apakah ada serikat pekerja di situ, Mas? Serikat pekerja Oh, nggak ada ya. nggak ada serikat pekerja di sini. Iya, iya, iya. Cuma cuma paling komunitas kayak satu negara mana cuma gathering doang, paling makan atau ngumpul bareng nongkrong-nongkrong udah. Nggak ada yang serikat resmi, nggak ada, nggak pakai. Karena ntar jatuhnya jadi kayak diskriminasi rasis gitu sesama negara apa. Jadi kayak nggak mau nyampur. Jadi memang nggak boleh. Semua harus nyatu sebenarnya. Oke, oke. Baik, Mas. Untuk pertanyaan ke-10, apa tantangan terbesar selama Anda bekerja di situ? Tantangan terbesar, capek 8 sampai 10 bulan nggak ada libur. Tiap hari itu hari Senin. Di sini. Terus hari Sabtu, ya, hari Sabtu sama Jumat itu pergantian tamu. Menyakitkan, kerjanya lelah banget. Oh iya. Sama kalau lautnya lagi cuaca buruk, itu ombaknya bisa 5 sampai 6 meter. Mau jalan itu susah, goyang terus, Oke. mabok laut. Cuma itu sih. Terus pertanyaan ke-11, jam kerjanya itu dari jam berapa, Mas? Kalau misalnya gitu, reguler. Jadi, Re- Dari jam 8 sampai jam 9. Cuma dapat break 2 jam. Di antara jam 5 saya off sampai jam 7. Ntar jam 7 masuk lagi buat servis malam itu. Turn down service. Jam 7 sampai jam 9. Jadi 11 jam sih. Kalau dibikin lurus, strike, ada juga yang strike duty. Itu dari 8 sampai 7 doang. 8 pagi sampai 7. Yang tanpa break 2 jam. oke, oke. Baik, Mas. 11 jam. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Iya. Semoga Mas Limpan di sana betah, Mm-mm. sehat selalu, dan lancar Iya. pekerjaannya. Amin. Ya. Terima kasih ya, Mas. Amin. Yo. Yo, sama-sama. Ya. Saya akhiri. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.